Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara kerja dan fungsi dari pompa akselerasi pada mobil Kijang tahun 91 5K punya saya ini. Terutama saya nanti akan menjelaskan fungsi dari pemberat, atau ada juga yang diberi pir pada bagian output ini. Jadi ini ada nozzle-nya di sebelahnya yang akan nyemprot ke ini ruang barel pada lubang barel yang primer, karena menurut saya ada beberapa penjelasan di video yang sekali lagi menurut saya kurang tepat mengenai fungsi dari pemberat atau pir pada bagian output ini. Yang di bawahnya ada pelor atau gotri. Juga ada dua tipe ini pompa ini. Kalau yang model dari repair kit ini ada lubangnya di atasnya, nah, di bawahnya juga ada lubang. Akhirnya ini tidak efektif ya teman-teman, hanya berfungsi ketika kita injak gas yang mendadak saja, kickdown baru nyemprot. Kalau yang orisinilnya itu insya Allah rapat seperti ini, rapat, tidak ada lubangnya. Jadi begitu kita menginjak pedal yang lembut sekalipun, pasti bensin akan mengucur keluar dari nozzle ini, yang memang itu fungsi dari pompa akselerasi, yang sekali lagi menurut saya fungsinya adalah menjembatani jalur spuyer stasioner ke jalur spuyer primer. Jadi ketika akselerasi menambah gigi, itu kita akan mengegas nyeng, itu akan dia menyemprot, terjadi perpindahan dari putaran stasioner, putaran rendah ke putaran tinggi, yang di putaran tinggi nanti suplainya dari spuyer primer. Inilah fungsi dari pompa akselerasi. Jadi memang ya secara teknisnya pastinya ini juga membuat boros ya teman-teman, yaitu ketika kita stop and go di dalam perkotaan misalkan. Inilah kelemahan dari transmisi manual ya, kita akan selalu mengoper gigi. Setiap perpindahan gigi pasti kita merubah atau membuat perubahan pada pedal gas, yang mana nanti kaitannya sangat erat dengan ini teman-teman, modul emisi. Nanti itu yang akan sangat membuat hemat. Untuk lebih jelasnya memahami ini sudah saya buatkan sketch sederhana supaya lebih mudah dipahami cara kerja dari pompa akselerasi. Seperti inilah konstruksi dari pompa akselerasi. Jadi yang sebelah kanan ini teman-teman, ini adalah bak penampung bensin yang ada pelampungnya itu. Kemudian yang sebelah sini ini adalah silinder dari pompa akselerasi. Ini pistonnya. Piston ini terbuat dari kulit ya teman-teman. Posisinya adalah seperti ini, ada pelor kecil atau gotri kecil, ini ada di bagian bawah, dan ini lebih besar. Kalau di repair kit teman-teman akan mendapatkan dua gotri ini, dua pelor ini, yang ini kecil, yang ini lebih besar. Pada Kijang 5K umumnya hanya memakai pemberat, sedangkan pada 7K di atas gotri itu ada pir dan pemberat. Jadi ada menjelaskan dari fungsi pemberat atau pirnya adalah untuk mengatur besarnya keluarannya, membatasi, bukan ya menurut saya teman-teman. Jadi fungsi dari kedua ini, gotri ini adalah sebagai check valve atau membuat aliran satu arah, tidak bisa balik lagi, namanya check valve, aliran satu arah saja. Jadi ada dua check valve di input dan check valve di output. Jadi kedua-duanya berfungsi hanya satu arah. Pada check valve input ini gotrinya ada penahannya di sini, seperti snappering seperti itu teman-teman, untuk menahan gotri ini tidak keluar. Sedangkan yang di bagian output, gotri ini ditahan oleh pemberat dan pir, dan di sini adalah tutup dari karburator bagian atas yang ada perpaknya. Jadi saat posisi ini di atas, masih pertama kali kita kosong katakanlah begitu teman-teman, secara gravitasi saja bensin itu akan turun masuk ke ruang silinder ini teman-teman, karena ini pelornya kecil saja pasti akan masuk, sehingga akan memenuhi ruang silinder ini. Ketika kita menginjak pedal gas, maka piston dari pompa akselerasi akan turun, tidak akan kembali ke sini, karena ini secara gravitasi pelor ini akan menutup lubang ke arah bak penampung bensin, tetapi akan tertekan ke sini ke arah keluaran. Nah, di sini adalah ada pelor besar, dan di sini ada pir atau ditambah pemberat. Umumnya
Kalau 5K hanya pemberat saja. Fungsinya apa? Yang fungsinya ini teman-teman, ketika kita tekan pasti piston ini sangat besar ya kemampuannya, dengan pir ini kecil sekali, tidak ada pengaruhnya. Jadi ini akan segera membuka, bensin akan menyemprot ketika ini piston ini turun. Kemudian setelah sampai di dasar, ketika tidak ada tekanan, maka pir ini atau pemberat ini akan segera mendorong balik ya secara gravitasi teman-teman. Pelor ini walaupun tanpa pemberat pasti akan turun untuk menutup jalur ini, tetapi kalau ada pemberat apalagi ditambah pir, maka akan semakin cepat menutup. Tujuannya apa? Tujuannya bensin itu masih tertahan di saluran ini teman-teman, masih ada di sini. Ketika piston ini di bawah, ini masih di sini. Dan ketika piston ini kembali ke atas untuk langkah hisap, pastinya setelah kita ngegas akan kembali lagi ke atas, maka di sini akan tertutup rapat ya teman-teman. Itu ya tujuannya teman-teman, segera tertutup rapat, tidak menghisap kembali dari sini, tapi akan menghisap dari bak penampung bensin ini. Itulah tujuannya dipasang pir dan pemberat, agar cek valve ini efektif, efisien, segera menutup. Jadi di sini pun nanti akhirnya masih ada bensin yang tertahan teman-teman, karena ada cek valve ini. Ketika langkah hisap, maka secara efektif dia akan menghisap dari bak penampung ini bensin, bukan menghisap dari sini. Kalau ini terlambat menutup, nanti malah menghisap saluran ini, sisa bensin yang tadi naik, dan juga menghisap udara luar. Jadi tidak akan terisi penuh dari ruang silinder piston pompa akselerasi ini. Itu tujuannya dan fungsi dari pemberat dan pir yang ada di bagian output itu teman-teman, untuk efektivitas. Jadi ketika langkah hisap, maka ini benar-benar efektif akan menghisap saja dari bak ini, sehingga ini benar-benar penuh. Dan nanti akan menjadi siklus selanjutnya, ketika kita injak pedal gas, maka ini segera menutup. Pasti ini efektif menutup karena dia ada di bagian bawah, segera menutup. Dan bensin yang dari sini segera sampai ke atas ya, karena di sini masih ada bensin karena sudah ditahan oleh cek valve. Itulah fungsi dari ini teman-teman, pemberat dan pir yang ada di bagian output dari nozzle pompa akselerasi ini. Jadi pompa akselerasi ini akan selalu bekerja ketika kita menginjak pedal gas, itu saja. Cuman bedanya ketika di sini ada lubangnya itu tadi teman-teman, yang miliknya repair kit itu ada lubangnya. Ini tidak efektif ketika kita menginjak pedal gas dengan halus ya, itu ya yang bagus memang seperti itu. Nah, ini tidak akan terjadi ini teman-teman, aliran ke nozzle ini. Karena apa? Di sini ada lubangnya. Lubangnya kecil ya, cukup kecil, tapi itu membuat lebih mudah tekanan ini keluar ke sini. Bensin yang ada di bawah ini lebih mudah keluar ke sini kalau kita menginjak pelan, dan dia akan overflow. Ada lubangnya di sini untuk kembali ke bak penampung bensin. Yang orisinil pun yang tidak ada lubangnya, kan ada kemungkinan di sini itu klepnya atau kulitnya ini bocor. Nah, itu kalau ada sisa bensin yang tidak terdorong, dia juga akan kembali ke sini. Ini saluran bypass atau saluran overflow. Itulah bedanya efektivitas yang imitasi sama yang orisinil itu nanti di situ teman-teman. Jadi kalau yang imitasi yang ada lubangnya itu, ketika kita menginjak pedal yang santai aja, ngeng, itu tidak akan nyemprot ke sini, tapi bensinnya keluar ke sini, ke atasnya dari piston, dan akan kembali ke sini. Hanya berfungsi ketika kita menginjak pedal sangat kencang. Nah, itu kan debitnya sangat besar di sini, sebagian memang tetap keluar sini, tapi sebagian nanti akan keluar. Beda yang dengan orisinil, itu akan selalu ketika kita menginjak pedal pelan ataupun cepat, tetap akan mengalirkan bensin ke sini selama cek valve ini keduanya bagus. Itu saja teman-teman mengenai fungsi dan cara kerja dari pompa akselerasi, yang menurut saya memang itu penting ya, untuk menjembatani dari spuyer stasioner atau spuyer putaran rendah ke spuyer primer putaran tinggi. Jadi teman-teman memang bisa saja untuk mengiritkan ya memakai
pompa akselerasi yang pistonnya ada lubangnya, selama tidak terjadi sendatan ya ketika berpindah dari putaran rendah ke putaran tinggi. Jadi perbandingan spuyer dari spuyer stasioner dengan spuyer primer itu harus pas, supaya tanpa bantuan pompa akselerasi ini perpindahannya menjadi halus. Itu saja teman-teman, sekedar yang saya ketahui. Mohon dikoreksi bila ada salahnya karena saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.